di dalam pengertian penderitaannya, dan juga kita belajar dari kitab Yesaya, satu-satunya seorang nabi dan satu-satunya yang menuliskan secara persis apa yang dialami Kristus waktu di kayu salib, dan itu hanya Yesaya. Ya. Dan itu sangat indah sekali. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu betul-betul secara aktual, fisikal, mereka hadir dan para rasul itu hadir melihat semua. Nah, Yesaya itu tidak, tapi dia bisa menjelaskan lebih dalam dari orang yang melihat. Dan lebih maknanya tuh lebih luas secara rohani dan sangat mengagumkan sekali. Nah, itu akan kita pelajari bulan April ya, jadi menjelang Paskah itu, dan kita akan memperingatinya. Dan saya harapkan saudara bisa mengikuti dengan baik, karena jarang sekali ada ibadah gereja yang memfokuskan diri Jumat Agung dan Paskah itu khusus melihat Kristus sebagai pusat nubuatan dan penggenapannya sampai di kayu salib. Nah, kami di gereja kami hari Minggu jam 12:30 itu di tempat ini juga setiap minggu. Nah, kita firman Tuhannya tuh meluruskan semua dan memusatkan semua kepada datangnya dan hidup daripada Kristus yang menjadi pusat iman kita. Ya, jadi kita menjelaskan dari kitab Kejadian sampai kepada, nggak tahu sampai kapan gitu ya, sampai seluruh kitab itu selesai. Ya, dan perjalanan saya menjadi pendeta itu 25 tahun. Itu pun semakin belajar, semakin rasanya masih banyak yang perlu dijelaskan. Ya, maka saya baca buku-buku profesor-profesor yang terbaru dan saya mengikutinya. Itu ada penggalian-penggalian yang sangat mengagumkan sekali, mulai dari arti maknanya, perkaitan yang dulu nggak terpikirkan. Nah, itu semua kesinambungannya tuh sangat indah sekali ya. Nah, saya akan memulai dengan satu reaksi salah dan salah mengerti dalam melihat keilahian Kristus ya. Nah, ini kenapa saya ingin kita belajar ini, dan kita ingin membaca, kita sama-sama baca dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Kita lihat satu perjalanan Emos ya. Yesus pada diri kepada semua murid. 24. Dan kemudian sebelumnya Yesus menampakkan diri kepada Kleopas dan temannya. Dan ini berulang-ulang seringkali saya pakai untuk ayat yang sangat tepat membuka seluruh misteri dari seluruh kitab suci, atau dikatakan rahasia yang berabad-abad yang tersembunyi. Dan saudara bisa mendengarkan itu di YouTube ya, karena ini sudah hampir 20 tahun yang 10-11 tahun yang lalu saya pernah bahas tentang seri Kerajaan Allah. Nah, itu ada DVD-nya. Yang kemarin saya pindah rumah itu bongkar-bongkar, itu ada beberapa seri Kerajaan Allah DVD. Kalau saudara mau pesen bisa pesen ya, cuman ganti ongkos DVD aja. Nggak tahu dulu sih sekitar 10 ribuan ya, saya nggak tahu sekarang. Dan itu ada di rumah, kalau saudara mau pesen silakan, karena itu nggak mungkin diulang lagi karena panjang, ada sekitar 12 pertemuan ya waktu itu saya di Gloria dan di beberapa kota. Nah, saya akan bacakan demikian. Ya, ayat yang ke-15 dan 16. Perhatikan saudara, jadi ini kita belajar mengapa sih murid-murid itu kok sulit sekali menerima siapakah Kristus sebenarnya. Apa yang menyebabkan itu? Dan ada satu pelajaran khusus, tradisi baik oral, lisan, dan juga ketentuan Taurat serta aturan-aturan Taurat yang dibuat oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi serta imam-imam itu semakin dibuat, itu semakin menutupi semua kebenaran tentang Mesias. Termasuk yang ada di dalam kitab suci orang lain, yang ada tentang Isa Al-Masih dan semuanya. Saudara, itu semakin hari semakin ditutup dan diganti terjemahnya. Kalau dibaca sekarang itu kita nggak nampak bahwa itu adalah Kristus Yesus atau Isa Al-Masih. Dan mereka berusaha mengganti dan menafsirkan atau membuat terjemahannya itu berbeda semuanya. Tapi kalau saudara belajar ke aslinya,
aslinya yang awal, baik itu dalam bahasa Indonesia awal dulu dan pertama, maka itu terbuka semua. Dan sekarang ini sudah berapa puluh kali dan itu nggak bisa kita lihat jejaknya lagi. Jadi mereka menghilangkan semua itu. Dan hanya orang-orang ahli yang bisa membuka itu dengan langsung ke sumber bahasa aslinya, bahasa Arabnya, dan kemudian dibukain semua. Dan banyak sekarang bertobat dan mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Allah yang menjadi manusia. Orang Israel sekarang tahun 70 itu ada sekitar cuma 30 orang. Sekarang di Israel hampir 1,5 juta orang dan kemungkinan bisa 2 kali lipat. 1 juta orang Israel sudah menyatakan mengenal Kristus dan hampir separuhnya itu percaya Kristus. Dan kemarin saya lihat di YouTube, di Google semua banyak anak-anak muda yang orang Israel asli dan mereka percaya pada Kristus dan mereka menjelaskan Yesus sebagai pusat dari kitab Taurat. Ya, jadi ini bukan masalah soal pribadinya Pak Agung, bukan. Ini bukan. Banyak orang katakan, "Wih, visi misi ini visi misi dari pribadi orang." Bukan. Itu visi misi Alkitab. Ya. Nah, di buku kuning saya itu ada semua. Saya tuliskan ya tentang rahasia gereja yang sukses itu bukan diberkati dengan bukan, tapi pengenalan kita akan Kristus. Itu membuat kita gereja yang dikenan Tuhan. Ya, oke. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, jadi mereka berdiskusi. Kenapa ya begini? Iya, kok bisa begini? Dan mereka berdiskusi dengan serius sekali. Dan hati mereka itu kecewa. Hati mereka itu down. Hati mereka itu sudah nggak ada semangatnya gitu. Ya, mereka bertanya-tanya, berdiskusi, bercakap-cakap. Demikian datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka itu udah kenal Tuhan. Dan mereka ada orang asing datang di tengah-tengah mereka loh. Jadi di antara dua orang ini Yesus ada tengah, tek gitu kan. Nah, mereka masih diskusi ini, gimana? Ini ada Yesus loh. Aneh juga ya saudara. Saya waktu mengerti ayat ini, berkali-kali saya baca, kemudian saya tanya profesor perjanjian lama dan saya tanya kemudian orang-orang dan semakin saya tanya, saya semakin tahu. Dan ini loh yang menghalangi orang untuk datang pada Tuhan. Ya, bagaimana cara kita bisa melihat ini dan bisa menembus ini. Nah, perhatikan ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Surah kalimat ini saya selidiki tulisan-tulisan para teolog-teolog dan juga ahli biblika semua. Apa artinya ini? Itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang satu menyangkali bahwa Yesus sebagai pusatnya, yang satu mengafirmasi dan menegaskan bahwa dari sejak awal nubuatan tentang Yesus adalah benih keturunan dari Adam, dari Abraham, termasuk dari Nuh, dan juga Daud yang disebutkan dalam Matius, Markus, dan Yohanes. Yohanes itu anak Allah, bukan anak Adam, Abraham, Daud bukan. Yohanes langsung ke ujungnya, anak Allah. Logos adalah Allah sendiri. Ya, jadi nggak keturunan manusia dia. Khusus Yohanes. Nah, dari Injil yang dijelaskan itu, maka jelas sekali bahwa ada berita yang diajarkan oleh Adam dan Hawa terus menerus sampai ribuan tahun, keturunan ke keturunan. Satu rahasia akan adanya Mesias dan berabad-abad itu berlaku dari satu abad ke abad yang dari terus sampai kemudian Abraham dipanggil Tuhan. Abraham dijanjikan Tuhan bahwa segala bangsa, bukan cuma satu bangsa, segala bangsa akan dibenarkan melalui engkau, melalui imanmu, melalui perjanjian Tuhan di dalam engkau. Maka engkau memberkati segala bangsa. Yang siapa yang mengutuki Abraham akan dikutuki Tuhan. Siapa yang memberkati Abraham, jadi bangsa-bangsa lain memberkati Abraham, memberikan persembahan, diberkati oleh Tuhan. Dan itu Tuhan sendiri yang bicara langsung. Ya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dan di situ kemudian Abraham mendapatkan kenyataan hidup tanpa punya keturunan. Aneh juga ya. Kamu akan memberkati bangsa-bangsa, keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Satu aja nggak punya anak. Maka bapak iman itu Abraham, bapak keturunan itu Nuh siapa? Ayub.
bapak yang tekun itu ya. Jadi Abraham itu bapak iman. Nah, waktu kita lihat kenyataan hidupnya Abraham, tidak ada yang bisa diharapkan dari apapun dari diri dan perjalanan semua yang Tuhan janjikan, tidak ada yang bisa digenapi. Dari tubuhnya sudah tua. Dari Sarah mandul, mati haid lagi, dan tua lagi. Wah, nggak bisa ini. Bagaimana bisa kamu menyatakan, oh nanti keturunanmu seperti pasir di laut, bintang-bintang di langit. Bener gitu? Udah 75 tahun. Dan malaikat datang menegaskan kembali bahwa kamu akan mendapatkan keturunan. Sampai Sarah itu tertawa-tawa saja. Tertawai malaikat. Kenapa tertawai? Mungkin nggak pernah ikut kelas biologi atau gimana malaikatnya itu. Apa malaikat kurang pengetahuan? Tahu dia. Dan dia tahu. Dan kenapa Sarah tertawa? Karena tubuhnya nggak memungkinkan punya anak. Orang sudah mati haid itu nggak bisa punya anak. Kecuali ya tadi Tuhan berikan kuasa dan bisa punya anak. Dan akhirnya punya anak. Sebelum punya anak, manusia punya jalan sendiri untuk menggenapi janji Tuhan. Dan keturunan itu kan keturunan Abraham. Ya silahkan dengan Hagar, nggak apa-apa katanya. Nah, siapa yang punya ide itu? Sarah. Ide manusia. Padahal Tuhan katakan tidak, dari istrimu, bukan istri yang lain atau gundikmu. Enggak, Tuhan nggak pernah ada gundik itu. Dan jadilah dengan Hagar punya anak Ismail. Dan sampai hari ini terjadi dua kubu agama dari dua keturunan yang sampai hari ini nggak pernah bertemu dan berdamai. Nanti Yesus datang dan hanya Yesus yang mendamaikan, ya. Dan saya percaya sekarang Arab dan Israel mau bergabung dalam ibadah besar bersama-sama. Ya, saya mendengarkan ada rencana-rencana yang luar biasa. Ya, saya bersyukur aja gitu ya. Nah, saudara, dari sini kita melihat apa yang menyelubungi itu. Yang pertama, saudara, Yesus punya tubuh yang baru, punya natur yang betul-betul sempurna, sehingga manusia berdosa tidak bisa mengenalnya. Tahu ada manusia, tahu ada orang, tahu ada pribadi betul, tapi dia tidak mengenal identitas Yesus. Secara manusia dia kenal semua, sama manusia kenal semua. Dan saya percaya Yesus itu wajahnya nggak akan jadi beda gitu. Wajah dia nggak beda. Jadi kebangkitan itu ada kemuliaan yang luar biasa yang tidak bisa ditembus oleh mereka. Kenapa mereka tidak bisa tembus? Yang pertama tadi itu, karena kemuliaan yang sempurna. Kedua, mereka dalam dosa. Dan kemudian yang ketiga, yang menyelimuti mereka adalah konsep Mesias perjanjian lama yang menutupi dan terus membuat tabir yang tidak bisa ditembus oleh mereka. Termasuk Paulus yang bernama Saulus sebelumnya. Dia benci Tuhan Yesus sampai ke ubun-ubun, sampai ke tulang sumsum. Dan setiap dia ketemu orang Kristen, dia bunuh, dia aniaya, dia penjara, pokoknya nggak boleh ada orang Kristen. Dan dia bukan memusuhi orang Kristen. Tuhan Yesus waktu bertemu dengan Saulus, dia mengatakan apa? Mengapa engkau menganiaya aku? Saya tanya, saudara, bisakah Yesus dianiaya? Bisakah Allah dianiaya? Jadi kenapa dia mengatakan, kenapa kamu aniaya aku? Dan Yesus tubuhnya adalah gereja. Dan gereja waktu disakiti Tuhan dianiaya. Setelah itu Yesus sendiri yang ngomong, bukan yang lain. Jadi dia merasakan dalam tubuhnya manusia. Dan dia waktu gereja kesakitan, gereja menderita, gereja dipenggal kepalanya, Tuhan ikut dalam penderitaan itu, saudara. Dan Tuhan sudah menebus semuanya. Dan sudah Tuhan kalahkan semua di kayu salib. Dan Tuhan sudah janjikan itu. Penggal kepala, dibakar, dibunuh, digergaji, digoreng. Semua cara-cara kematian itu tidak memisahkan kasihku dari engkau. Dan aku akan bangkitkan engkau. Apalagi penyakit corona, saudara, yang ditakuti orang. Jakarta sekarang sudah, Indomie sudah mulai langka, saudara.
Saya percaya Jakarta Bandung itu dekat sekali. Kalau Jakarta nggak ada, Bandung diserang habis. Betul nggak? Hah? Kita bisa pelunga-pelungu, makanan susah, semua susah. Dan itu kalau dibiarin terus, negara bisa ambruk. Ya, siapa yang bikin coronavirus itu? Kok ada makhluk hidup bisa mengacaukan dunia? Kecil sekali lagi. Kan virus itu kecil sekali, saudara. Kok bisa dunia ketakutan semua? Pertanyaannya gampang, saudara. Nggak mungkin itu dari setan. Itu semua kekuatan Tuhan yang diizinkan dunia ini mengalami. Untuk apa? Nah, kamu balik lagi kepada kemuliaan Dia enggak? Dan saya percaya sudah ada antinya. Sudah ada, cuma mahalnya minta ampun. Kan obat itu kalau baru mahalnya minta ampun, dan orang-orang kaya yang nanti, dan biar orang-orang yang miskin mati semua dan orang kaya hidup terus, kan gitu kan? Oke, kita lanjutkan, saudara. Jadi yang menyelimuti itu apa? Keterbatasan mereka, ketidakmampuan mereka melihat kemuliaan dan manusia tubuh baru Kristus itu, dan ada konsep tentang Mesias yang bobrok, yang salah, yang hanya sebagian separuh yang mereka mengerti, dan separuh yang mereka sulit mengerti karena tidak terima, karena ajaran dari ahli Taurat dan raki-raki orang Farisi. Dan Tuhan Yesus sudah katakan itu sebelum Dia mati. Kamu akan sulit mengerti apa yang aku akan lakukan karena ada raki yang terus mengkamiri dalam hidupmu, dan kamu harus lepas dari ini. Ya, raki orang-orang Farisi. Selanjutnya 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Jadi pusat yang mereka bicarakan itu siapa? Berita yang mereka sedang omongkan itu siapa pribadi itu? Lah ya, orang ini. Ya. Jadi mukanya muram, dan dijelaskan di sini seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi seluruh Yerusalem itu pada waktu Jumat Agung Paskah yang terdiri dari hampir 4 juta orang datang itu, 2 juta dari luar dan 2 juta dari dalam. Tidak ada yang tidak tahu berita ini. Semua tahu, dikatakan di sini. Masa kamu satu-satunya orang asing di sini? Nggak tahu itu yang terjadi. Ya, jadi sudah tahu apa yang terjadi. Kok nggak tahu ini siapa gitu? Yang saya itu heran juga gitu. Mereka tuh ngotot-ngotot itu, kok nggak tahu ini siapa? Dianggap orang asing. Loh, ini yang diberitakan itu ini loh. Kok malah kamu orang asing dah? Bayangkan, saudara. Jadi tahapan Kleopas dan murid-murid Tuhan Yesus itu mengenal Tuhan Yesus dalam tubuh kemuliaannya tuh nggak bisa tembus sampai ngomong ini orang asing ini. Atau lebih kasar lagi, hantu ya. Ya. Dan kenapa Tuhan menyingkapkan itu kepada Maria Magdalena di kuburan? Aneh, sir. Kenapa murid-murid tidak dibukakan rahasia itu, dan kenapa Maria Magdalena yang mengurapi dia buka dirinya siapa dan mengenal Tuhan? Asalnya nggak kenal, tapi setelah Tuhan mengatakan baru dia kenal. Saudara, kok bisa? Murid-murid itu didahului oleh perempuan yang hina, yang dirasuki setan, pezina. Kok dia pertama? Nah, di Alkitab mengabarkan Injil pertama, memberikan persembahan yang indah pertama, dan semua itu pertama itu perempuan semua. Bukan berarti Tuhan menghina laki-laki, tapi Tuhan mengangkat di dalam agama apapun, perempuan itu adalah dianggap setengah manusia. Kalau setengah manusia, kita rada terhina kan, setengah dewa. Nah, seneng kan? Setengah manusia, yang lainnya apa? Bukan manusia. Manusia jadi separuh. Dan itu perempuan. Nah, konsep seperti itulah, maka Tuhan membalikkan semua di dalam iman kekristenan. Kita tahu bagaimana perempuan-perempuan dihormati, Tuhan dilayani, dan anak yang mati itu anak perempuan. Seorang perempuan, seorang janda.
Kenapa saudara? Karena wanita itu dihina luar biasa pada zaman itu, direndahkan dan betul-betul dianggap bukan manusia, bahkan disamakan anjing saudara, di dalam tradisi Yahudi. Ya, oke. Saya akan baca, perhatikan baik-baik ya di sini. Pada ayat yang ke bawah, ayat yang ke-27 dari 25 ya. Lalu ia berkata pada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi semua nabi itu memberitakan dan fokus beritanya itu pada siapa? Dan Tuhan mengatakan apa? Dikatakan para nabi, bukan cuma satu. Semua nabi bicara tentang siapa? Tentang aku. Jadi kita perjanjian lama itu pusatnya pada siapa? Beritanya pada siapa? Menantikan siapa? Dan merindukan begitu dalam itu siapa? Waktu mereka sengsara, mereka sebut siapa? Supaya mereka dapat pertolongan, pengharapan. Mereka sebut Mesias dalam doanya. Kapankah engkau datang membebaskan kami? Kapankah juru selamat itu datang? Kapankah Mesias datang? Dan mereka berdoa itu sambil menatap tembok ratapan. Sampai hari ini mereka berdoa Mesias datang. Dan bukan 1-2 jam, mereka ada di sana dan tidak boleh berhenti. Dan selalu ada imam di sana, 1 atau 2. Dan setiap saat, siang, pagi, malam, sore mereka berdoa di situ. Nggak berhenti. Saudara, kalau kita belajar ketekunan dengan orang Israel, kita nggak ada seujung jari dalam agama kita. Mereka punya tradisi yang ribuan tahun dalam ibadah, tidak terkalahkan dengan siapapun. Kesungguhan mereka berdoa, membaca firman Tuhan dan lain-lain. Ya, makanya mereka jadi bangsa yang sangat pintar sekali. Karena dari kecil menghafal Alkitab. Kita dari kecil main kelereng, ya kan? Main domino, main gaplek gitu kan. Nah, saudara perhatikan ayat 26 ya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, berita inilah yang didistorsi, yang di-reject, yang ditolak, yang dirusak. Dan kemudian mereka diganti dengan Mesias yang superhero. Nanti Mesias itu tidak terkalahkan, dia akan membebaskan kita dari Romawi, dia akan menyerang Romawi, mengalahkan Romawi dengan kuasanya, dengan kehebatannya. Dan mereka melihat Kristus yang cuma satu sisi keilahiannya, dan mereka gagal melihat Yesus dalam kemanusiaannya. Dan ini loh satu kelemahan bangsa Israel. Kalau kamu manusia, kenapa kamu menyamakan dirimu dengan Allah? Memang itu nggak bisa. Tapi kalau Allah jadi manusia, sangat bisa. Betul kan? Manusia, kamu manusia, kok bisa kamu menjadikan Allah? Loh, Yesus itu bukan manusia pertamanya, bukan. Dia itu Allah menjadi manusia. Kalau kamu lihat, kamu manusia menyamakan diri dengan Allah, kami rajam kamu, betul. Itu betul, saudara. Dan itu 100% betul. Tapi Yesus bukan manusia seperti kita. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi sekarang pertanyaannya, mungkinkah Allah menjadi manusia? Jawabannya sangat mungkin. Oh, dia Allah kok. Allah Maha Kuasa. Begitu kita katakan nggak mungkin, nah saudara, kita menjadi orang seperti orang-orang yang mayoritas di Indonesia dan di negara-negara hijau, hitam. Dan mereka menolak Allah jadi manusia, manusia jadi Allah, dan tidak ada kemungkinan itu. Dan semua yang menyatakan itu adalah hukum mati, hukuman mati. Maka membunuh orang yang menghujat, menyamakan diri dengan Allah, itu adalah kemuliaan, dan itu ajaran mereka. Jadi kenapa sampai sekarang kita itu dimusuhi? Bukan karena kita, saudara, karena Allah kita, Kristus itu menyatakan diri dalam manusia yang menjadi Allah, Allah yang manusia itu, dan itu pusat yang akan dihajar habis dan ditolak mati-matian. Makanya banyak pendeta-pendeta yang
menutupi ini supaya mereka tidak dalam ketakutan, dan mereka akhirnya hanya mengaku, iya betul, Yesus itu Allah bukan manusia. Ya dia itu Allah, dia bukan manusia. Itu semua pendapatnya agama semua sama. Mengaku Yesus hanya Allah itu agama, mengaku Yesus hanya manusia itu agama semua. Termasuk agama Kristen di situ. Tapi yang mengaku Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, manusia yang adalah Allah, bukan Allah, manusia menjadi Allah, bukan, saudara. Sekali lagi, saudara, kalimat ini penting sekali. Allah menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah. Yesus itu Allah menjadi manusia, dan tidak ada manusia menjadi Allah, nggak ada, saudara. Dan itu adalah hujat. Kalau Allah menjadi manusia, itu kemuliaan, bukan hujat. Dan itu ada dalam seluruh tulisan Perjanjian Lama. Kenapa mereka nggak bisa terima ini? Dan kenapa Paulus itu tidak bisa terima ini? Karena dia melihat kehinaan jika Allah jadi manusia. Jika Allah di dalam manusia yang berdosa seperti ini, yang keterbatasannya dan lapar, yang terlokalisasi,